Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Salam buat keluarga teman-teman di rumah. Salam sepak bola. Perkenalkan gue Ajay, gue si netizen yang suka membahas bola. Sekarang mari kita update soal sepak bola dunia. Sepak bola dunia dimana banyak sekali pertandingan yang sudah dilakoni ya di dini hari tadi. Langsung saja kita ke berita pertama. Real Madrid berhasil mengawal di start dengan sangat mulus di La Liga setelah mengalahkan Real Oviedo dengan skor cukup mencolok 0-3. Dan di pertandingan ini banyak sekali rotasi yang dilakukan oleh Xabi Alonso, banyak sekali ya, dimana di kanan gue kira tadinya tren TAA yang akan main, ternyata Carvajal yang main di kanan. Carvajal main di kanan, kirinya tetap sama, ke tengahnya tetap Huijsen dan Rudiger. Tengahnya Tchouaméni, Valverde dan Arda Güler. Ya, ini Alonso ini sangat senang dengan Arda Güler kayaknya ya, karena dari klub World Cup aja Arda Güler tuh udah dipasang terus, entah itu di kanan, entah itu di gelandang, entah itu jadi striker, di belakang striker. Arda Güler tuh selalu dipasang, dan Arda Güler tadi pun dipasang dan mainnya keren ya, sebagai orkestrator ya, bisa dibilang menggantikan Modric ya, menggantikan perannya Modric selama ini. Arda Güler menurut gue udah cukup matang ya, dia juga udah 2 tahun ya ibaratnya jadi camat di Madrid. Jadi dia memang udah kelihatan matang Arda Güler, dan which is good ya, karena setelah Modric pergi ternyata langsung terdapat penggantinya dan tidak perlu jauh-jauh pemain binaan mereka sendiri yang berhasil menggantikan peran Modric, which is good, very good. Dan Kylian Mbappe sangat on fire di pertandingan ini dengan menghasilkan 2 gol, satu dari umpan Arda Güler, true passnya Arda Güler, satu lewat umpan Vinicius Junior, dan Vinicius is back, 1 gol 1 assist juga untuk Vinicius. Dan gini, gue cukup impress dengan permainan Alonso. Gue memang gak nonton full ya, tapi gue nonton highlightnya banyak, lumayan ya, highlightnya berapa belas menit tadi. Permainan Xabi Alonso ini menurut gue sangat taktikal dan sangat variatif. Ketika dia merasa mentok, dia akan coba melakukan true pass, atau kadang melakukan crossing, kadang melakukan cutback ya, kadang menumpuk pemain di satu sisi. Jadi banyak variasi serangan dari Alonso ini, banyak gitu. Makanya gue nggak ya di Leverkusen ternyata kenapa bisa se-OP itu, karena memang Alonso ini pelatih yang kreatif, dia bisa melakukan banyak hal, apalagi kalau diberi pemain-pemain yang berkualitas gitu. Keren gitu mainnya Alonso. Tapi ya memang dalam permainan taktikal seperti ini sangat rentan hancur karena ego pemain. Jadi Alonso ya, untungnya Alonso adalah legenda besar di sepak bola. Jadi Alonso harus pintar-pintar untuk menjaga kondisi ruang ganti ya, karena sangat tergantung dengan ego permainan seperti ini tuh. Kalau ada aja beberapa pemain yang ego gitu ya, tidak menjalankan plan, rusak sih, hancur ya. Dia kayak Leverkusen kemarin aja kan, Boniface ribut, Wirtz ribut, dan lain sebagainya ribut, Leverkusen drop langsung kan. Jadi itu benar-benar, makanya di Leverkusen mungkin tidak kelihatan karena gue juga nggak nonton Bundesliga ya, gue nggak, jarang sekali nonton Bundesliga. Tapi di Madrid kelihatan ketika dia mendapat pemain yang berkualitas, dia bisa melakukan apapun. Jadi which is good start untuk Alonso, luar biasa. Dan Madrid ada di peringkat kedua ya, di bawah Villarreal yang menang 5-0 atas Girona. Girona ini tim one season wonder banget ya, musim lalu hancur, sekarang hancur. Ada ente dah buat Girona ya, ente. Kemudian di Liga Italia Juventus menang 2-0 ya. Juventus ya, gitu-gitu aja sih mainnya, nggak impressive. Langsung aja ke Inggris ya, kita skip aja Italia. Dari Inggris, hasil mengecewakan didapat oleh Manchester United
ketika berhadapan dengan Fulham. Gue nggak nonton full, gue nonton setengahnya gue nonton. Padahal MU ini di babak pertama lumayan keren mainnya, lumayan terstruktur, lumayan. Tapi kelihatan permainan MU ini goyang setelah Bruno gagal mencetak penalti. Itu lumayan goyang terus terang. Kelihatan gitu, kayak mulai kesalahan individu dan lain sebagainya. Mulai kocak lah mainnya gitu ya kalau bahasa kita. Mulai kocak mainnya. Jadi untungnya mereka dapat gol duluan ya lewat Euro. Di babak kedua, tapi langsung disamakan oleh Emil Smith Rowe yang baru masuk saat itu. Di sentuhan pertamanya langsung berbuah gol Emil Smith Rowe. Jadi 1-1 dan kelihatan MU tidak bisa melakukan apapun lagi. Ya, Mbeumo, Cunha gitu ya. Mbeumo bermain cukup baik di pertandingan ini. Cunha tidak sebaik ketika menghadapi Arsenal. Kemudian ya kalau bicara MU, Amorim, ya gue udah bisa bilang Amorim out sekarang. Kenapa? Karena gini, Bruno Fernandes 2 game main jelek. Terus terang jelek banget Bruno tuh 2 game ini. Mbeumo, Cunha, atau ya Sesko atau siapa lah ya, ada Ugarte dan segala macam. Tanpa Bruno MU ini gak jalan, serius. Tanpa Bruno, tanpa kipas-kipasnya Bruno, Mbeumo harus kerja keras, Cunha harus kerja keras, ataupun ada Sesko dan lain sebagainya. Benar-benar tanpa Bruno Amorim ini gak punya plan lain, serius ya. Tanpa Bruno MU ini keteteran banget. Bruno 2 game main jelek. Bruno main di 2 game ini cuma jelek banget mainnya. Lawan Arsenal jelek, lawan Fulham dari awal udah jelek, penalti gagal, sepanjang pertandingan main jelek. Dan Amorim tidak punya plan B untuk ya kalau Bruno dicadangkan harus main seperti apa, itu nggak ada plan B. Jadi gue udah bisa bilang Amorim bisa aja pecat ya kalau seperti ini, karena kita bisa mewajarkan yang kemarin ya ketika MU peringkat 15. Tetapi untuk hal ini kayaknya udah tidak terlalu bisa diwajarkan. Kenapa? Karena pemain yang ada udah jauh lebih berkualitas dibanding kemarin, udah lebih matang juga. Jadi kalau mainnya masih seperti ini sih masih agak keterlaluan ya. Kayak lawan Arsenal kan MU deadlock ya, tapi Amorim tuh nggak punya plan B. Masukin aja Sesko ya, Cunha geser, udah that's it. Tidak ada plan lain, permainan tuh tidak berubah sama sekali. Begitupun tadi lawan Fulham. Jadi I'm so sorry untuk Amorim sih udah bisa gue bilang udah saatnya mungkin mempertimbangkan untuk dikeluarkan ya Amorim ya. Ganti sama pelatih, mungkin Pochettino bisa masuk, mungkin ya. Kemudian nanti malam ada Liverpool yang akan berhadapan dengan Newcastle United. Nah, ini adalah pertandingan drama dari Alexander Isak yang terus didekati oleh Liverpool, dan Isak udah pasti nggak akan main di pertandingan ini ya. Kita lihat nih atmosfer di pertandingan menghadapi Newcastle ya, Newcastle menghadapi Liverpool ini akan seperti apa, karena mainnya di Newcastle. Kita lihat supporternya akan seperti apa ya menghadapi Liverpool. Nah, Liverpool ya udah pasti akan turun dengan kekuatan terbaik ya, karena semua pemain fit kecuali Frimpong yang cedera selama 2 bulan. Oke, itu aja ya soal pertandingan update sepak bola dunia. Oke, baik.